Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, perwakilan dari kelompok 2 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Adanya saya di sini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Keuangan Publik dan Sosial Ekonomi dengan judul Kebijakan Fiskal dan Moneter Berbasis Ekonomi Syariah. Tema yang diangkat adalah instrumen non-zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara. Di sini ada 4 pembahasan yang akan dibahas. Pengertian dari instrumen non-zakat. Instrumen non-zakat mencakup semua jenis metode dan saran yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan pemerintah di luar zakat. Ini termasuk pajak, retribusi, sumbangan, dan sumber pendapatan lainnya. Jenis-jenis instrumen non-zakat ada 4. Yang pertama, pajak, retribusi, hibah, penerimaan. Instrumen non-zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara merupakan komponen penting dalam sistem keuangan publik dengan memanfaatkan berbagai sumber pendapatan pemerintah. Dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi-fungsinya yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang pertama, kaidah belanja negara Islam. Konsep belanja negara menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang APBN tahun 2001 adalah semua pengeluaran negara untuk pembiayaan belanja pemerintah pusat dan dana perimbangan dari konsep ekonomi Islam. Belanja negara harus sesuai dengan syarat syariah. Kaidah umum yang disyariatkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, timbangan kebijakan pengeluaran dan belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah. Yang kedua, menghindari masyarakat menurut arti bahasa adalah kelelahan. Dan yang ketiga, memudahkan individu dapat dijadikan alasan demi menghindari udara skala besar. Secara lebih perinci, pembelanjaan negara harus didasarkan pada yang pertama, kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan maslahat umum, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dan yang kedua, prinsip efisiensi, yaitu memperoleh manfaat maksimal dengan biaya minimal tanpa mubazir. Dan yang kedua, kebijakan pengeluaran negara. Kebijakan pengeluaran negara adalah kebijakan pemerintah dalam menentukan alokasi dana untuk berbagai kebutuhan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Pengeluaran ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ada beberapa jenis pengeluaran negara. Yang pertama, pengeluaran rutin. Pengeluaran yang dilakukan secara berskala, seperti gaji pegawai negeri, biaya operasional kantor, dan pembiayaan bunga utang. Dan yang kedua, pengeluaran pembangunan. Pengeluaran untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Dan yang ketiga, subsidi dan bantuan sosial. Pengeluaran yang ditunjukkan untuk mendukung kelompok masyarakat yang kurang mampu seperti subsidi negeri atau bantuan langsung tunai. Jadi pengeluaran negara ini dibiayai dari berbagai sumber pendapatan seperti pajak penerimaan negara, bukan pajak dari utang. Tujuan utamanya dari kebijakan ini adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan. Dan yang ketiga, kebijakan pengeluaran zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, kebijakan pengelolaan negara didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan efisiensi gambaran. Kebijakan pengeluaran pada periode tersebut yaitu yang pertama, pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, sumber-sumber pendapatan negara Baitul Mal meliputi zakat atau pajak yang dibayarkan oleh non-muslim, khoroj atau pajak tanah, dan ghanimah atau harta rampasan perang. Pengelolaan pengeluaran negara bertujuan untuk mendukung kebutuhan umat dan memprioritaskan keadilan sosial. Dan yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, kebijakan pengeluaran negara sangat terinspirasi oleh kebijakan Rasulullah dengan beberapa penyesuaian seiring berkembangnya negara Islam yang lebih luas. Pada Khulafaur Abu Bakar melanjutkan kebijakan keuangan Rasulullah yang fokus pada stabilitas negara. Setelah wafatnya Rasul, pada Khalifah Umar bin Khattab,
wilayah kekuasaan Islam meluas dengan pesat sehingga kebutuhan pengelolaan keuangan negara meningkat pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kekayaan negara bertambah seiring dengan penaklukan wilayah baru. Pada Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau menghadapi banyak konflik internal sehingga sebagian besar pengeluaran negara digunakan untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Dan yang terakhir atau yang keempat, sekilas kebijakan pengeluaran non-zakat kontemporer. Pengeluaran non-zakat mengacu pada alokasi dana yang tidak berkaitan dengan zakat, namun berdasarkan prinsip syariah dan tujuan keadilan sosial. Dalam konteks saat ini, kebijakan ini mencangkup beberapa aspek, yaitu yang pertama, pengeluaran sosial adalah mencangkup dukungan terhadap masyarakat kurang mampu, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dan yang kedua, keberlanjutan ekonomi seperti pengembangan usaha kecil dan menengah. Dan yang ketiga, partisipasi masyarakat adalah mencangkup partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk merespon kebutuhan lokal dengan lebih baik. Dan yang keempat, pemberdayaan ekonomi, fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan. Dan yang kelima, inovasi dan teknologi adalah mencangkup penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisien dan efektivitas belanja, misalnya melalui digital atau distribusi bantuan. Nah, oleh karena itu, pengeluaran modern non-zakat memainkan peran penting dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih adil dan merata, dalam memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan sosial ekonomi. Sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.